Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Butika dalam pembelajaran tematik Tema 2, Udara Bersih Bagi Kesehatan, Subtema 3, Pembelajaran 5 dan 6 ya. Baiklah, mari kita simak bersama-sama penjelasan materi pada hari ini. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu, Ibu telah meminta kalian untuk membuat poster kesehatan. Nah, seperti gambar di depan kalian, itu ada contoh poster tentang menjaga kesehatan alat pernafasan. Seperti dijelaskan pada poster tersebut, ada gambar paru-paru, kemudian ada tulisan sayangi dan lindungi paru-paru kita dari asap rokok. Nah, dari pesan poster tersebut, bahwasannya asap rokok itu tidak baik untuk kesehatan kita. Salah satu penyebab penyakit pada sistem pernafasan manusia adalah merokok. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kandungan zat-zat kimia berbahaya di dalam rokok seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Anak-anak, tahukah kalian jika tubuh kita terkena zat-zat rokok dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama, maka paru-paru manusia akan mengalami gangguan fungsi. Nah, ini beberapa bahaya merokok, diantaranya mudah terserang penyakit lumpuh otak, beresiko mengalami kanker paru-paru, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, dan emfisema, dan mempercepat kematian sel-sel tubuh. Nah, anak-anak, ternyata merokok itu sangat berbahaya ya, dan bisa merusak kesehatan pernafasan kita. Nah, kemarin kalian sudah membuat poster kesehatan kan? Nah, ini ada cara membuat poster yang menarik. Di antaranya, kalimat singkat, jelas dan padat, menambahkan gambar yang sesuai tema poster, dan mewarnai poster dengan warna yang cerah. Poster yang bagus akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster itu. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Tahukah kalian perbedaan dari gambar tersebut? Ya, benar sekali. Gambar yang pertama yaitu gambar yang belum diwarnai. Dan gambar yang kedua, gambarnya sudah diwarnai sehingga gambar lebih menarik. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu tentang cerita bergambar? Ya, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, anak-anak, untuk membuat cerita bergambar ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan. Apa saja ya tahapan itu? Nah, tahapan dalam membuat cerita bergambar yang pertama yaitu menentukan tema dari ilustrasi yang akan dibuat. Kemudian menentukan objek yang akan digambar, siapa tokohnya, bagaimana suasananya, bagaimana corak gambarnya, serta media apa yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga, membuat sketsa menggunakan pensil. Yang keempat, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Yang kelima, tambahkan balon kata jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu tebalkan sketsa dan warnai menggunakan alat mewarnai. Agar gambar ilustrasi pada cerita bergambar terlihat lebih indah dan menarik, maka kita perlu mewarnai gambar tersebut ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum kalian membuat cerita bergambar, sebaiknya siapkan alat dan bahan yang akan digunakan ya, seperti penggaris, pensil, penghapus, kertas gambar, krayon, cat air, kuas, dan lain sebagainya. Nah, dalam mewarnai gambar ada dua teknik ya anak-anak. Yang pertama yaitu teknik kering dan yang kedua teknik basah.
Nah, kita bahas dulu teknik kering ya anak-anak. Teknik kering yang pertama yaitu kita harus menggunakan krayon dan pensil warna. Kemudian tidak memerlukan pengencer dan gambar langsung dibuat di kertas dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh mewarnai dengan teknik kering, yaitu bisa menggunakan pensil warna dan bisa menggunakan krayon. Nah, teknik yang kedua yaitu teknik basah. Kita bisa menggunakan cat air atau cat minyak, kemudian membutuhkan air atau minyak sebagai pengencer, dan gambar dibuat pada kertas yang tebal atau kanvas. Nah, ini contoh mewarnai dengan teknik basah. Bisa menggunakan cat air, bisa juga dengan menggunakan cat minyak. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh cerita bergambar yang sudah diwarnai dan diberi balon kata yang menceritakan kegiatan pada gambar tersebut. Nah, pada cerita bergambar yang baru saja ditampilkan menceritakan tentang sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, segala tingkah laku serta perbuatan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban. Nah, pelaksanaan tanggung jawab itu bisa dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh tanggung jawab di rumah seperti membantu pekerjaan orang tua di rumah, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah, serta melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab di sekolah seperti ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, serta melaksanakan semua peraturan di sekolah dengan baik. Pelaksanaan tanggung jawab yang ketiga yaitu tanggung jawab di masyarakat, seperti ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan, serta melaksanakan semua aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, anak-anak, ini ada tugas ya, yaitu buatlah cerita bergambar dengan tema memelihara organ pernafasan. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak tugasnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.